dari orang yang kemudian menyimpang berdoa, ya. Tapi itu berdoanya justru untuk orang-orang yang sudah mapan di dalam Qur'annya. Ya. Tidak ada yang lebih mapan daripada warasikhuna fil ilmi. Yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina ma yadzakkaru illa ulul albab. Ya. Permintaannya apa? Rabbana la tuzigh qulubana. Tolong ya Allah, jangan sampai hati ini nyempal dari Al-Quran. Ya. Karena peluang nyempal itu masih ada. Ya. Doanya la tuzigh, tantangannya fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Zayghun. Peluang nyempalnya disebut zayghun. Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wil. Memang nggak masuk akal. Sekelas Abdurrahman bin Muljim yang saat bertugas di Mesir, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mewanti-wanti kepada gubernurnya Amr bin Al-As, tolong orang ini diperhatikan betul karena dia aset umat. Jangan sampai dia mengalami kesulitan apapun dari segi apa daya dukung kehidupannya, ya. Apa sandang pangannya, apa-apanya. Biar kamu buat dia itu betul-betul konsentrasi melayani umat. Nggak usah mikir lagi gimana masalah makan, gimana masalah kesehatan. Dan Amr bin al-As sebagai gubernur betul-betul melaksanakan apa yang disampaikan, dipesankan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu. Nggak pernah mengira, ya, jika orang seperti ini begitu sampai di zaman Ali bin Abi Thalib, ya, kemudian nggak sabar menghadapi kondisi perkembangan siasah saat, ya. Akhirnya dia lebih cenderung kepada kelompok yang anti Ali bin Abi Thalib yang disebut dengan Khawarij. Ya. Yang pada hakikatnya ya karena sebuah istihad, ya, yang menurut dia keputusan Ali bin Abi Thalib tidak segera menindak pembunuh Utsman, ya salah. Ya seharusnya salah-salah aja, ngapain sampai memisahkan diri, mengundurkan diri. Atau kalau zaman dahulu istilahnya resign dari jamaah. Resign dari JSIT aja bahaya. Dari BP2Q aja bahaya. Gimana dari sebuah jamaah. Ya, ya. Harusnya nggak suka ya nggak suka aja. Tapi ya, sebuah komunitas bagi orang beriman itu ibaratnya adalah rumahnya. Ya, ya, kalau ruangan ini mungkin ada yang nggak disukai ya sabar aja. Ya. Bukan kemudian saya mau dengar di luar aja deh. Ya. Ya. Itu pasti beda lah. Ya. Ya. Kalau mau ngaji ya di sini. Ya. Kurang ini, kurang itu bisa dibicarakan. Kurang buah ada yang buah. Ya. Karena kalau sudah, kenapa sampai ada penyimpangan seperti itu? Betapapun dia, ya istilahnya sudah ahlul Quran, ya. Kalau mau disebut ilman wa ruhan, dialah orangnya, ya. Mau disebut ilman wa tafsiron, dialah orangnya, ya. Mau disebut ilman wa khidmatan, dialah orangnya, ya. Tapi masih bisa tuh setan, ya, masuk, ya, yang berawal daripada, ya, ya nggak cocok dengan istihad Ali bin Abi Thalib yang kemudian menurut dia yang benar keluar bikin jamaah baru namanya Khawarij, ya. Dan biasanya orang kalau sudah keluar dari jamaah, ya, Rasulullah mengatakan, ya, innama ya'kulu dhi'bu al-ghanamal qasiyah. Kalau ada kumpulan kambing, kemudian kambing itu memisahkan diri dari kumpulan itu, ya. Yang lain udah jalan, kata satu kambing,
cepet-cepet amat sih, nyantai aja lah. Sendirian dia kan. Maka serigala yang mengintai, ini gampang ini kalau nyerang cuma sendirian. Terkam lah. Ya, akhirnya walaupun ribuan jumlahnya orang-orang Khawarij itu, namun ya, dianggap oleh setan sebagai peluang untuk ya disesatkan. Na'udzubillah, istilahnya sesatnya atas nama Quran. Mana atas nama Quran itu? Dia berkesimpulan semua yang tidak punya ya, tidak punya eh, cara berinteraksi dengan Al-Quran seperti kami ini, berarti semua mereka sesat. Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah, tahqiruna salatakum ala siyami. Kamu kalau melihat orangnya, kamu akan menganggap ya salat kita memang nggak ada apa-apanya dibanding mereka. Ya, ya. Wa qira'atakum ala qira'atihim. Kamu akan menganggap ya tilawah kita nggak ada apa-apanya dengan mereka. Mereka itu luar biasa kalau tilawah. Wa siyamakum ala siyamihim. Ya. Puasa-puasa sunnahnya, apalagi wajibnya, kalian nggak ada apa-apanya. Tapi mereka saat itu juga sudah dianggap keluar dari Islam. Yamruquna minal Islam. Kama yamruqus sahmu minar ramyah. Bagaikan ya, terlepasnya anak panah itu dari busurnya. Ya. Akhirnya bahkan sampai kehilangan ya, kehilangan ya, istilah antum ilman waruhan itu sendiri. Ya. Istilah Rasulullah, sesuatu yang enggak ada sisi ilmi dan ruhinya itu ya, la yujawizu ya hanajirahum wa taraqiyahum. Ya. Ibaratnya ayat-ayat Al-Quran itu jangankan masuk ke dalam hati, ngelewati kerongkongan, ya, itu nggak bisa. Ngelewatin taroki, taroki ini tulang yang ada di ujung leher ini, nggak lewat juga. Begitu Quran itu benar-benar udah ya asal di mulut saja, nggak mempengaruhi akhlaknya, nggak mempengaruhi apa ihtiramul muslimin al mukminin, ya, nggak eh, nggak mempengaruhi mereka menghormati ulamanya. Walaupun ada sekitar 800 orang karena masih menghormati Ibnu Abbas saat itu yang memang salah seorang habrul ummah, ya, tokoh mufassir nomor satu di kalangan para sahabat yang masih ikut, yang masih mau mendengar perkataan Ibnu Abbas, ya ada juga ya 800-an orang bertaubat keluar dari ya, kelompok Khawarij. Ya, ala kulli hal ya penting ta'awud, itu jangan sampai kehilangan ilman waruhan. Kalau ta'awudnya sudah sisi ilmi dan ruhinya saat ini kita pahamkan, insya Allah ke sana juga. Nah, betul-betul upaya-upayanya dalam menghidupkan Al-Quran terlindungi dari Allah. Jadi a'udzubillah itu bukan sekedar pembuka sebuah bacaan. Tapi sebenarnya manusia itu sedang berdoa kepada Allah. Lindungilah kami dari godaan setan. Ya. Kalau sudah bersama Al-Quran saja masih digoda, gimana yang jauh dari Al-Quran. Karena itu Rasulullah mengingatkan, ketika kamu sudah ber-Al-Quran, peluang penyimpangannya adalah al-ghali fihi wal jafi anhu. Ya. Ada hadis yang mengatakan begini, ya. Inna min ijlalillahi ikramid sultanil muqsid. Termasuk menghormati Allah, memuliakan Allah, memuliakan pejabat yang adil, pejabat yang saleh, yang memperhatikan rakyatnya.
Apa lagi? Disyaibatil muslim. Ya, orang yang senior. Pun arti syaibah salah artinya apa? Ya, rambut putih. Ya. Bukan mentang-mentang karena saya rambut saya putih. Dan juga yang seumur saya rambutnya terhitam ada. Bukan berarti kemudian nggak dihormati. Ya, pokoknya kalau sudah kepala 5 ke atas ya itu termasuk disyaibatil muslim. Ya. Yang ketiga adalah ya hamilil Quran, orang yang aktif bersama Al-Quran. Ya. Saya tidak ingin mengatakan penghafal, hamil saja lah. Ya. Ya aktif membaca, aktif menghafal, aktif memahami, aktif tadabbur, mengamalkan, mengajarkan, memperjuangkan. Itu aslinya hamil. Ya. Walaupun kadang di kitab-kitab di masyarakat hamil penghafal. Giliran ada penghafal ya kejam sama istrinya, Qurannya digugat. Saat itu hafid kok begitu sih sama istrinya? Ya, ya, ya berarti bukan hamil dia. Ya, ya, apa cuma ya, pembaca saja. Ya. Atau istilah antum pembaca la ilman wala ruhan. Ya. Hamilul Quran ghairul ghali fihi. Ya. Hati-hati ya. Peluang menjadi hamilul Quran itu adalah ya 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 mungkin ghalifi istilah Gen Z itu lebih kanan gitu ya. Lebih kanan. Lebih kanan itu pokoknya ya menilai orang itu semua jelek semua. Ah, ini kurang guna. Ah, ini kurang mat. Jadi kerjaannya cuma nilai orang aja. Saya dong. Ya. Sahibus sanadil a'la. Itulah yang tidak. Nah, apa jadinya kalau orang Quran jadi membuat dirinya seakan-akan ya semua terbaik. Ya, karena Qurannya dia rajin qiyamul lailnya. Ya. Melihat orang nggak qiyamul lail ya, dinilai-nilai tertentu. Lihat orang nggak puasa sunnah dinilai-nilai negatif. Ya. Gimana sih itu hafal Quran kok nggak puasa? Gimana sih itu hafal Quran? Ya. Semua orang dinilai jelek, hanya diri yang terbaik. Inilah yang disebut dengan al-ghali fihi. Ya, ya. Seharusnya bersama Al-Quran itu semakin azillatin alal mu'minin. Semakin tawadhu terhadap orang beriman. Ya. Semakin merasa anta khairum minni. Kamu lebih baik dari saya. Kamu lebih baik dari saya. Ya. Karena dia melupakan kebaikan-kebaikannya dan fokus kepada keunggulan orang lain. Ya. Anta khairum minni. Oh, orang ini baik dalam ukhuwahnya terhadap saudaranya yang lain. Nggak pernah nolak kalau dimintai tolong. Ya. Istilahnya nggak ada istilah afwan akhi. Ya. Kapan dimintai tolong siap. Yang ini ya siap jadi PJ ini, PJ itu, PJ ini, PJ itu. Nggak pernah saya lagi, saya lagi, saya lagi. Sehingga dia ghibtah kepada kebaikan-kebaikan orang lain. Ya. Dan orang bisa ghibtah seperti ini kalau pandangannya terhadap orang lain itu selalu positif. Ya. Dia tidak melihat apapun yang dia lakukan, selalu dia katakan la syai, la syai. Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Ya. Melihat seorang imam, ya mungkin ya suaranya, ya hafalannya, ya tajwidnya, apa aja. Tetap aja yang dipahami nilai positifnya. Memang istilahnya bagaimanapun imam ini sudah bertadhiyah. Ya. Dia menjadi imam ya, yang namanya lebih capek, lebih deg-degan, ya, lebih bersabar, lebih haus. Ya. Itulah imam.
Tapi orang bisa memahami itu kalau dia bertawadhu kepada orang lain. Tapi kalau dia merasa saya yang paling ini paling itu, ya. Imam itu udah secapek itu masih juga di ya komenin negatif. Kalau nggak bisa jangan jadi imam. Apa ya, ya. Sember juga jadi imam. Padahal dia sudah bertadhiyah, bermujahadah, ya, ya, yang sebenarnya bisa menjadi ibrah bagi orang beriman itu. Ya. Ini yang disebut dengan ghali fihi. Pokoknya kalau nggak sesuai dengan ya eh, standar-standar yang dia pahami, maka orang lain itu dianggap bahaya ini, bahaya. Orang itu dianggap jelek semua. Peluang jelek yang lain ada apa yang disebut dengan jafi anhu. Ya, peluang untuk tidak komitmen dengan Al-Quran sampai ya, ya melebihi ya, ambang batas normal. Jadi sudah hafal Quran tapi tidak tertarik apa yang apakah itu sholat berjamaah, sholat sunnah, ya apanya nggak tertarik. Udah pokoknya yang penting saya ya, ya sibuk dengan Al-Quran. Bahkan dia bangga. Ya. Bukankah orang seperti saya ini sudah kaya pahala karena selalu mendapat 10 hasanat ya dari setiap huruf. Jadi nggak perlu lagi saya melakukan amal soleh ini, amal soleh. Dari Quran itu lebih cukup, lebih dari cukup. Nah, ini namanya al-jafi'an. Maka Rasulullah memberi isyarat-isyarat peluang seperti ini. Apa yang disebut dengan fustaqu ummati hamalatul Quran. Orang-orang yang fasik di kalangan umatku itu adalah orang-orang dari para aktivis Al-Quran. Ya Allah. Yang sudah bersama Al-Quran masih bisa begini, gimana yang nggak bersama Al-Quran? Ya, ya, karena itu perlu kita fahamkan diri kita. Ya, Al-Quran ini bukan mengantarkan kita jadi malaikat. Ya, Al-Quran itu supaya kita bisa melaksanakan sebanyak mungkin. Ya, semua nilai-nilai kebaikan yang dijelaskan oleh Al-Quran. Al-Quran menyuruh A, melarang B. Itu semua bisa kita tampung semua. Sehingga insya Allah aman selama kita menjadi Al-Quran ini mengantarkan kita menjadi pribadi yang disebut dengan sabiqum bil khairat. Yang selalu di garis depan dalam semua kebaikan-kebaikan. Ya, tidak cenderung antum aja, antum aja, antum aja. Ya. Tapi dia selalu mencontohkan, selalu melakukan apa yang diperintahkan, ya, dan menghindarkan dirinya dari seluruh apa yang dilarang. Ya. Nah, inilah yang harus bisa kita pahami dari roh ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Sebagian nasnya ya, ditambah pujiannya kepada Allah. A'udzubillahi samii'il alimi minasyaitonir rajim. Ya. Nah, ini bukan aslinya bukan untuk nambah-nambahin ya biar agak panjangan biar keren-keren dikit-dikit gitulah ya nggak pasaran ta'awudnya aslinya ingin menambah tawassulnya kepada Allah tawassul Allahnya dipuji lebih dalam supaya ya terjaganya atau tertolong dirinya dari godaan syaitannya lebih bisa dirasakan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan inilah kenapa para ulama kemudian mengistihadkan doa-doa ya dalam hubungan manusia dengan Al-Qur'an. Yang berdoa Allah marhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Nggak mungkin orang yang jauh dari Al-Quran. Yang doa begitu justru orang yang sudah
berusaha ya beral-Quran, ya, dia khawatir ya ngaji lagi, ya, atau ngajar lagi, tapi ujung-ujungnya ya nggak ada buktinya antara dirinya dengan Al-Quran. Kalau sekedar jadi khawatir saja, jadi peluang setan lagi. Ya udahlah jangan ngajar Quran ya. Gak malu apa kamu ngomong begini dirimu lain lagi ya. Minta tolong aja kepada Allah, marhamni bil Quran. Ya. Atau istilahnya mukhayyam lagi, tapi kondisinya gini-gini aja dari dulu ya. Ya. Akhirnya nggak mau mukhayyam lagi ya. Nggak mau istilahnya ikut majelis Zoom ini lagi ya. Itulah yang diinginkan oleh setan ya. Kamu udah ngaji tiap Sabtu, kondisimu begini, gimana nggak ngaji? Maka jangan sampai eh, lintasan ingin lebih baik, tapi oleh setan diberi solusi yang justru semakin membuat dia jelek. Ya. Nah, di balik ngaji, ngumpul ya, ya, baik yang offline ya, atau yang online tapi rasa offline. Ya. Paham maksudnya ya, online tapi rasa offline. Jadi betapapun online, ya, tapi ya apa istilahnya on cam gitu kan beda. Kalau online off cam itu benar-benar online banget gitu. Ya, itu kalau online tapi tetap ya ada wajahnya ya, baik yang solihah maupun yang soleh ini ya, ya insya Allah rasanya insya Allah jadi rasa offline ya. Tapi ini nggak nyindir ya untuk saya yang offline silahkan nggak apa-apa insya Allah ridho husnudzan insya Allah betul-betul dengar betul-betul ya kan lumayan ya dapat ngopi dapat ngemil dapat ilmu kalau kan kalau yang online kan mikir-mikir nih mau ngopi ya, ya Ustadznya ngomong ke saya ngopi enak banget ya. Jangan baper ya. Itulah pokoknya setan itu sama orang beral-Quran itu dari segala arah ya ya dari segala arah. Istilah ayatnya apa ya. Innalladzina taqaw akhir al-A'raf innalladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitan. Taif dari kata tawaf. Orang yang sudah baik itu masih terus ditawafi oleh setan. Kapan ya peluang ya ngerjain orang bertakwa ini? Dari sini, dari sini. Tapi orang bertakwa karena paham ilmunya tadzakkaru. Ya, dia sadar, saya nggak boleh begini, saya nggak boleh merasa ghurur, ya. Saya nggak boleh merasa yang lebih baik, ya. Pokoknya segala yang baik, segala yang jelek, langsung dia sadar. Ini bagian daripada ta'ifun minasyaitan. Ya. Ya. Maka dia tadzakkaru, ya. Fa'idahum mubsirun. Dia langsung sadar. Ya. Tak mau, ini kesimpulan yang salah ini. Ya. Ya. Saya ini ngaji udah berapa ratus pertemuan ini ya. Tapi ya gini-gini aja. Udah nggak ada gunanya ngaji. Kelas. Terperangkap oleh godaan setan. Kenapa nggak mikirnya? Ya saya ini udah ngaji kayak begini. Gimana nggak ngaji? Andai kata betul seperti itu, ya, kamu udah ngaji tapi kondisimu masih belum me, apa, memuaskan, itu kan penilaian kamu. Yang berhak menilai itu orang lain. Ya. Kalau orang lain mengatakan, Masya Allah si Fulana ini ya memang betul-betul ahlul Quran, memang ya, ya. Orang bisa menilai dan ya, insya Allah syahadatul mu'min sadiqah. Penilaian orang beriman itu insya Allah jujur. Ya.
Ya. Jangan sampai menilai sendiri yang sebenarnya itu merupakan ketawaduan, ya, tapi justru kontraproduktif. Jadi ya keputusasaan. Sehingga orang lain mengira kenapa dia resign? Dia kan baik orangnya. Orang lain menilai gitu, tapi orang itu sendiri mengira enggak, saya ini jelek ini. Lagian kan beda, ya. Jelek yang disengaja, ya. Dengar tahu Quran begini begini begini, tapi menurut saya nggak penting semua itu, ya. Beda dengan orang sebetulnya saya sudah berusaha, ya. Ya. Suruh ngapal, ya saya sudah hafal, ya. Walaupun nggak hafal-hafal, bisa. Lagian yang dihisap oleh Allah kan bukan masalah nggak hafal-hafalnya. Yang dihisap kamu udah ngapain, ya. Saya udah berusaha ya Allah, oh kelas masuk surga aja kamu ini. Ya. Kan nggak ada hisap. Kenapa sih nggak nempel-nempel kamu? Nggak ada. Nggak ada hisap. Kenapa lupa-lupa melulu kamu? Ya. Ya. Salah makan atau gimana? Salah obat atau gimana? Kan nggak ada. Itu bukan kemauan kita. Ya. Kalau boleh kita sedih-sedih itu nggak ada gunanya. Ya. Ini otak saya ini mengandung apa ya nggak nempel-nempel. Orang lain nempel gitu ya. Ya. Kan nggak begitu cara cara berpikirnya. Tapi cukuplah kamu bersyukur kepada Allah. Betul saya nggak hafal-hafal ya. Saya memang udah ngapalin tapi tolong jangan dites ya. Melihat pengetesnya itu udah hilang tuh hafalan. Ya. Biar itu untuk konsumsi konsumsi diri saya sendiri aja. Ya. Jangan pakai disuruh jadi imam lagi. Jadi imam ya, ya jadi imam kalau nggak kuat-kuat Qul ahad juga hilang kok ya. Pernah denger ngantum imam Qul ahad nggak bisa melanjutin, diteriak-teriakin oleh jamaahnya, jamaahnya nggak paham, semasjid neriakin yang nggak kedengeran. Ya. Cuma mau ngomong walam yakul lahu kufuwan ahad itu hilang gitu ya. Ya udah dia cuma diem aja. Sementara jamaahnya ribut. Walam yakullahu, walam yakullahu. Ya kalau semuanya kur gitu ya nggak kedengeran. Itu nggak dosa di sisi Allah. Ngapain kamu baper? Kalau dosa boleh kamu baper. Astagfirullah. Itu kan nggak dosa. Bukan kemauan kamu. Ya. Apalagi lupa keluar hati itu aslinya nggak masuk akal. Ya. Tapi kalau sudah terjadi, ya udah terjadi. Ya. Jangan-jangan bapermu itu mengandung unsur ketidakikhlasan. Ya. Maunya kalau beramal itu dipuji orang. Ya. Kalau ditegur orang langsung baper. Memang saya ini nggak bakat ini. Ya. Akhirnya nggak bakat beneran. Saya menghafal itu fokus kepada prosesnya amalia. Karena hakikat menghafal adalah menjadikan ayat itu banyak terulang di mulut kita. Ya, ini kalau menggunakan standar-standar yang agar kita optimis, ya, ya syukur-syukur gitu kita mau standar yang maksimal, ya, ya mungkin 30 juz 100%. Siapa yang nggak kepengin bersanad? Ya siapa yang nggak kepengin 30 juz Al-Fatihah? Siapa yang nggak kepengin? Tapi kalau gara-gara diajak apa berideal begitu, ya sudah langsung nyerah duluan, ya kan rugi manusia. Udah nyerah duluan. Ya. Udahlah, saya bukan bukan makomnya. Ya. Ya. Padahal ya jauh lebih beruntung ya kalau kamu kemudian ya menurunkan target dirimu dalam rangka agar jangan menjauh dari namanya menghafal ini ya. Dan sampai menghafal itu ya judulnya aja udah takut ya. Ngapain nanti menghafal? Apa syaratnya jadi guru Quran di SD itu? Hafal ya. Juz 30, hafal 5 juz ya.
Padahal yang diapresiasi oleh Allah, kesabaran orang beriman itu membaca berulang-ulang. Ada yang bisa kemudian nempel, ya, jadi sebuah hafalan. Ya. Ada yang hafal tapi ya, ya cuma setengahnya atau seperempatnya. Ya. Yang itu mungkin bukan kemauan, yang maunya menghafal betul kayak Al-Fatih. Ya. Nah, itulah insyaallah ya kalimatul mukhayyam ya, bersama bapak-bapak yang salihin, ibu yang solihatin insyaallah ya. Begitu juga jamaah Zoom juga tidak kalah soleh-solehahnya insyaallah ya. Selanjutnya kita membaca An-Nazi'at ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Kita kemarin selesai di ayat 14. Fa'idahum bistahirah. Ya, ya, seperti yang kita katakan, hari kebangkitan itu disebut dengan sahirah. Ya. Tiba-tiba mereka dibangkitkan ya, dan berada di tempat atau bumi yang baru. Istilahnya sahirah. Ya. Yang pernah belajar bahasa Arab, sahara yasharu artinya apa? Begadang, nggak tidur. Ya, man talabal ula sahiral layali. Ya, siapa yang ingin mencapai sebuah prestasi, ya, maka harus sedikit tidurnya. Alhamdulillah dengan Rakornas ini antum dibuat tidur sedikit kan. Kecuali kalau antum menambah, ya. Ya. Di kamar nggak boleh, nambahnya di kelas. Insya Allah nggak ada kok. Sahira, ya, talabal ula sahiral layali. Di Adzariyat, ya, orang yang ahli surga salah satunya memang ya eh, sedikit tidurnya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Tapi dia banyak begadang. Jadi bumi yang baru disebut sahira karena dikaitkan dengan apa yang akan dialami oleh manusia, bahwa manusia di akhirat nanti ya SOP kehidupannya sudah berubah semua. Bukan kehidupan dunia lagi. Kehidupannya berubah semua. SOP. Sunnatullah dalam tubuh itu berubah semua. Ya. Ya. Makan, minum tetap dilakukan. Tapi tidak akan ada BAK, BAP. Hatta mukaddimahnya juga nggak ada. Jangan dalam-dalam mah. Gimana itu sistemnya? Wallah, pokoknya Allah Maha Kuasa seperti itu. Ya. Nggak ada tuh yang namanya ngantuk tuh nggak ada. Nggak ada, apalagi tidur ngantuk aja nggak ada. Jadi tubuh itu dibuat, ya, tapi nggak ada capek. Kan disebut sahirah karena manusia sudah berada dalam kehidupan baru dengan sistem baru, ya, di mana sudah nggak ada tidur, nggak ada mati, nggak ada istilah menua, ya. Manusia segitu-gitu aja terus. Apalagi kalau sudah masuk surga, keren lagi manusia itu. Ya. Maka tiba-tiba ayatnya seperti berubah total. Hal ataka hadithu Musa. Pernah nyampe enggak berita tentang Musa kepada wahai Muhammad? Ataka hadithu Musa. Apa aja kabarnya? Idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddas tuwa. Ketika Allah memanggilnya saat beliau berada di
lembah namanya Tua. Terus setelah itu setelah dipanggil apa? Dikasih instruksi. Temui Fir'aun. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Berarti Fir'aun itu sama dengan apa? Penguasa. Datangi penguasa. Kemudian diistilahkan oleh para ulama, ya, jadikan salah satu agenda dakwahmu adalah islahul hukumah. Idhab ila fir'auna. Kenapa idhab ila fir'aun? Innahu tagha. Ya. Jadi bukan idhab ila fir'auna, ya, innahu malik, ya, karena dia raja, tapi innahu tagha. Kalau innahu malikun, ya, datang untuk minta jabatan misalnya. Datang ngajuin proposal. Enggak. Innahu tagha berarti, ya, ya, tolong perbaiki penguasa yang modelnya seperti ini. Ya. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Ya. Ke salah satu dialognya, faqul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra dan seterusnya. Ya. Sampai ayatnya kepada inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Jadi penting kita menyimpulkan, ya, dari ayat 15 itu ibrah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibrah kata dasarnya dari kata abarah. Abarah artinya menyeberang. Jembatan penyeberangan namanya ma'bar. Ya. Jadi ibrah, ya, berarti jadikan Al-Quran itu penghubung dirimu dengan kehidupan Musa ataupun dengan kehidupan Fir'aun. Kalau memang kamu betul-betul yakhsha, takut kepada Allah, menghargai penjelasan-penjelasan Allah. Perlu-perlunya Allah mengatakan hal ataka hadithu Musa. Ya. Sudah pernah nggak mendengar tentang kisah Musa alaihissalam saat diperintahkan oleh Allah, idhab ila fir'auna innahu tagha. Jadi ibrahnya, ya, ya, syukur-syukur nanti bisa dipahami per ayatnya, kita bicara ibrahnya dulu. Ibrahnya berarti Al-Quran sangat peduli dengan islahul hukumah. Atau istilah lain, islahus siyasah. Ya. Karena manusia itu suka nggak suka, pasti dia, ya, bagian daripada siasah. Kata ada di antara orang beriman, pokoknya saya cuma mau menghafal murojaah, apa-ngapain. Ya. Bagaimanapun dia masih bagian daripada siasah. Cuma beda status. Kalau yang terlibat namanya, ya, siasah fa'ilah, siasah yang aktif. Kalau yang nggak mau terlibat, berarti cuma pasif. Mau siapa kayak yang memimpin bodoh amat, itu namanya pasif. Tapi kalau fa'ilah nggak boleh. Yang memimpin harus orang beriman, harus yang soleh. Ya. Adapun hasilnya tidak seperti yang didambakan, sungguhnya Allah sudah mencatat amal-amal soleh orang beriman itu untuk menghadirkan pemimpin yang baik. Ini harus menjadi ibrah. Dan hanya menjadi ibrah kalau yakhsha. Ya. Punya hubungan dengan Allah yang spesial. Kalau nggak ada yakhsha, ya, kegagalan berpolitik, ya, langsung yang disesali itu, ya, nggak jauh-jauh dari urusan dunia.
ya proyek saya nggak bisa masuk dong. Ya saya nggak jadi punya jabatan ini. Padahal kalau dia yang jadi gubernur, saya bisa mungkin jadi sekdanya, mungkin jadi kepala unit apa, bagian apa. Ya. Tapi kalau orang lain ya sudah, apalagi yang ikut membiayai. Ya. Tapi dengan yakhsa, manusia itu ya betul-betul ridha terhadap ya semua yang telah dilakukan. Ya. Perjuangannya, tadhiyahnya, dan lain sebagainya. Ya sama ya, kadang-kadang ngapain sih ribut berpolitik, kan sistem politiknya nggak Islami. Ya. Memang Musa menghadap Fir'aun itu sistem politik Fir'aun Islami. Yang ada sistem Fir'aun itu sangat-sangat kafiri. Kafir. Sampai dijamin sendiri oleh Allah. Ya. Sistem Fir'aun itu gagal. Nggak bakal membawa kebaikan apa. Fattaba'u amra Fir'aun wa ma amru Fir'aun birasyid. Surat Hud ya. Lumayan saya kasih nama suratnya. Pokoknya kalau mau kamu baca itu dari Alif Lam Ra sampai walillahi wa samawati semua itu. Itu nggak saya sebut ada di Quran. Ada di surat Hud ya. Allah katakan ya, tattaba'u amra Fir'aun. Orang-orang yang nggak melek politik, nggak punya prinsip inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, ya nggak peduli siapapun yang memimpin ahlan wa sahlan. Ya. Padahal kalau pemimpinnya itu modelnya Fir'aun, maka Allah tetapkan wa ma amru fir'auna birasyid. Sistem beragam Fir'aun itu pasti gagal. Ya. Rasyid dari kata rosyad, membawa kebaikan. Ya. Berarti wala kebaikan bidang ekonomi, wala pendidikan, wala semuanya. Wala haula wala quwata illa billah. Itulah wa ma amru fir'aun birasyid. Insya Allah ini JSIT ini bagaikan ya, miniatur Musa gitu ya. Miniatur Musa ya artinya kebijakan pendidikan yang ada di negeri ini kan ya wallahu a'lam. Ya. Kalau nggak mau disebut wa ma'amru fir'aun birasyid. Ya. Pokoknya wallahu a'lam. Ya. Antum hadir di sini. Hadir ya. Gimana pendidikan negeri ini jangan sampai wa ma'amru fir'auna birasyid. Ya. Hadir dengan segala keterbatasan yang ada, ya, tenaga yang ada, pokoknya ya, pendidikan di negeri ini ya, butuh sentuhan tersendiri dari hamba Allah yang sadar dan paham. Karena sistem politik yang gagal, maka hanya akan mengantarkan manusia itu ke neraka. Yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah. Karena begitu percayanya masyarakat itu sama Fir'aun. Ya. Fir'aun inilah raja yang sebenarnya. Ya. Apalagi saat itu terkenal dengan prestasi-prestasinya. Ya. Jangan ditanya bagaimana ya, apa istananya. Alaisali mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Ya. Kurang apa saya kerennya ini? Ya. Ngapain kalian ngikutin Musa katanya? Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Mana yang lebih keren? Ya. Musa itu ngomong aja nggak bisa. Wa la yakadu yubin itu maksudnya nggak bisa ya presentasi.
nggak masalah. Yang penting orang itu semangatnya. Ya. Nggak harus sempurna. Nabi aja ada kekurangannya. Ya. Ya, Nabi Musa walayakadu yubin itu terkenal dan tidak dianggap sebagai sebuah kekurangan. Yang kekurangan itu nggak ngapa-ngapain. Ya. Sehingga kalau dia menghadap Fir'aun, dia minta tolong kakaknya. Ya. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisan. Kalau soal ngomong Harun lah, ya, abang saya ini Harun. Ya. Wa akhi fa arsilhu ma'ya rid'an yusaddiquni. Biar dia yang suruh presentasi supaya Fir'aun mau menerima, meyakini kebenaran dakwah. Saya ngomong, ya, inni akhafu ayyukadzibu. Jadinya Fir'aun nggak percaya, cuma gara-gara ya kok ngomong belibet begini sih, sana nggak rapih gitu. Ya ngomong itu bisa ngomong ya di depan publik, depan raja itu memang kemampuan sendiri ya. Nggak usah sedih, kok saya nggak bisa ya ngomong begitu ya. Masing-masing udah dibagi-bagi oleh Allah kok. Ya. Ini tukang ngomongnya, ini tukang ininya, ini tukang ini, ya. Ini tukang tidurnya. Kelihatan. Ya, udah dibagi-bagi udah. Nggak usah ngiri-ngirian. Ya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Ya. Yang penting apapun yang Allah berikan kepadamu, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd. Derajatnya tetap ya tinggi di sisi Allah. Betul saat tidur. Ini tapi tidur fisabilillah. Memang Anda tidur fisabilillah wairihi. Ada tidurnya di kamar. Kalau masih tidur di sini ya fisabilillah insyaallah ya. 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 Tidur di majelis Zoom insyaallah fisabilillah. Ya. Tenang aja ya. Ya. Jadi akhirnya Fir'aun itu Allah katakan akan memimpin bangsanya ke neraka. Yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah. Kenapa? Ya, karena masyarakatnya, rakyatnya, ya tadi ya nggak mau melek politik. Jadi pokoknya sudah terbius oleh keunggulan Fir'aun, keunggulan istananya, keunggulan kekayaannya, keunggulan fisiknya. Ya, memang ini Israiliyat ya, Israiliyat, tapi bisa jadi. Ya. Jelas keunggulan fisiknya. Keunggulan fisik itu dari riwayat mengatakan nggak pernah sakit. Hati-hati yang nggak pernah sakit jadi Fir'aun. Kalau sakit mulut jadi Musa gitu ya. Ya. Ini nggak pernah sakit itu bersyukur kepada Allah. Ya. Mumpung sehat nih, ya suruh ngapal ngapal. Ya. Ya. Karena kalau udah sakit susah juga ngapalnya. Ya. Sehat aja susah. Maka ketika orang beriman kayak Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha, dan tahu sendiri sistem Fir'aun ya sistem abal-abal banget istilahnya. Ya. Istilah bahasa Arab Amiyah itu sistem murabal, jelek-jelek banget. Tapi Musa berusaha datang ya. Sehingga masyarakat punya punya pilihan ya. Mau begini, mau ikut Musa yang ingin memperbaiki sistem politik yang ada atau ikut Firaun hanya karena ya tampilan-tampilannya lebih keren dari Musa alaihissalam. Ya. Sehingga jika sekarang ada orang-orang beriman ya ingin mengikuti jejak Musa alaihissalam ya maka sungguhnya ya ya istilahnya cukup mengikuti jejak Musa udah mulia lah. Ya. Kalau mau dirinci berarti ikut jejak Musa itu menyelamatkan orang jangan sampai ikut Fir'aun.
Ya, kita tidak ingin menunjuk hidungnya bahwa si fulan generasi Fir'aun atau apa followernya Fir'aun. Tapi Al-Quran mengatakan atawasau bihi balhum qaumun taghun. Taghun dari kata taghi. Kata kerjanya tagha. Maka ya, sifat utama penguasa yang tidak taat kepada Allah itu memang tagha. Dan penguasa yang tagha atau taghun jamaknya ya, itu Allah katakan atawasau bihi. Seakan-akan dia mewariskan ya tughyannya ya. Kalau bahasa Indonesia ketogoannya itu ya, ya. Ketogoannya itu kepada semua penguasa yang tidak taat kepada Allah pasti punya kesamaan sama Firaun. Sampai Allah katakan atawasau bihi. Memang Firaun itu mensosialisasikan apa ya kejahatannya kepada semua penguasa. Enggak, Allah katakan belhum qaumun taghun. Siapa aja yang togo dalam hidupnya, ya, secara otomatis dia akan mewarisi semua kejahatan eh, kekuasaan ala Fir'aun. Orang beriman yang datang untuk ikut memperbaiki, ya, pas dengan peran yang kecil, sedang, banyak, semuanya insya Allah diterima oleh Allah. Bukankah infak juga begitu? Wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabirah. Ya. Mau infak mau 1.000, mau 2.000, mau 5.000, mau 1.000.000, semua diterima. Mampu cuma 2.000, padahal bagi Allah itu sudah, ya, itu bagi Allah semuanya diterima. Sebagaimana para sahabat ketika di perang Tabuk itu yunfiquna nafaqatan saghirah, saghirahnya itu cuma secawuk jagung. Kira-kira kalau dijual secawuk jagung itu berapa? Ya. Sebetulnya nggak ada harganya. Ya. Kalau pakai harga, ya ini harga sosial, harga kesian. Berarti kurang lebih Rp500 apa Rp1.000. Dan tahu sendiri, ya, Rp1.000 dengan $1.000 itu kemana-mana beda. $1.000 nafakotan kabiro. Rp1.000 saghir. Lah, kalau kuota illa billah. Ya. Ya, padahal waktu ibu masih TK itu 1.000 itu luar biasa. Ya. Padahal angkanya sama, kertasnya sama. Ya. 1.000 abad ini, zaman akhir ini, ya, nyaris ya tukang parkir aja nggak mau 1.000. Jadi orang-orang beriman yang mengikuti jejak Musa pada hakikatnya dia ingin menyelamatkan umat, jangan sampai ya mengikuti sekecil apapun ataupun besar ya manusia-manusia yang mewarisi gaya berkuasa ala Fir'aun. Dan otomatis eh, penerus-penerus Musa itu punya misi ya menyelamatkan umat ini dari api neraka. Ini sebagai rasa syukur aja, bukan untuk ya bangga-banggaan. Kurang apa kerennya ya amal sia-sia bagi orang beriman itu ketika di dihayati dengan ma'ani dakwah seperti Musa alaihissalam menghadap Fir'aun. Yang tidak akan dipahami kalau orang itu tidak inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Tidak memahami dari Al-Quran. Semua orang ingin berpolitik ya. Ya. Tapi politiknya ya tidak memiliki ma'ani inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Bahwa ya,
politik yang jelek itu sama dengan neraka. Ya. Betapa banyaknya ayat. Siapa yang membaca Al-A'raf, qala dkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Ini karena uh, nasib orang-orang yang dulu ngikut ya petinggi-petinggi yang tidak beriman kepada Allah. وبرزوا إبراهيم وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. Fussilat, Saba, Al-Ahzab, semua itu ya, menggambarkan ya, bahaya ya, kehidupan berpolitik kalau tidak dibenahi ya. Maka kalau masih jahil mungkin Allah masih ampunilah ya. Ya. Jangan milih ini orangnya begini, ini orangnya nggak sholat, ya. Ini orangnya narkoba. Kalau nggak kalau jahil ya, tapi udah dikasih tahu nggak bisa, pokoknya saya milih dia. Lumayan, dia nggak milih yang kita harapkan, tapi kita sudah ngasih penjelasan. Ini yang soleh, ini kesolehannya seperti ini, dan seterusnya. Maka insya Allah dibalik inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha ya. Bisa kita pahami ya benang merah antara wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was sabihati sabha sampai fa idzahum bisahirah itu semua ayat-ayat tentang ya akhirat. Ya. Ayat tentang yaumul akhir. Selanjutnya hal ataka hadithu Musa ya. Istilah tentang kekuasaan, tentang politik ya, tentang islahul hukumah ya. Maka betapa pentingnya ya amal siasi itu ya, harus didasari oleh prinsip-prinsip al-iman bil yaumil akhir. Ini yang dimaksud dengan inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Ataupun pentingnya orang beriman itu berfikrah yang syamilah. Ya. Pemikirannya utuh tentang Al-Quran ini. Nggak ada istilah, saya kan guru. Ya. Guru ngapain mikirin politik? Memang nggak harus terjun, tapi paham. Ya. Paham ya alur politik, khususnya di negerinya, ataupun seluruh di dunia internasional paham. Ini kemana arahnya? Siapa orang-orang? Betapapun dia, ya tiap hari ketemunya anak-anak, ya. Tapi Fakovanya sudah kayak, ya kayak rojulun siasi istilahnya, ya. Orang yang aktif di politik. Ya. Saya tidak mau mengatakan ya istilahnya politikus gitu ya. Khawatirnya wakofnya nggak benar. Jadi ada pemikiran pentingnya tidak boleh ada juz'iyatul Islam. Yang jadi guru lah, yang politik enggak. Beriman minimal dia melek politik sehingga ya mudah menerima arahan atau bahkan terlibat mengarahkan umat, jangan sampai ya terjerumus kepada idhab ya, terjerumus kepada Fir'aun innahu tagha ya faqul halaka ila anta zakka, yang berarti penguasa yang tagha itu berarti penguasa yang kotor dirinya, sehingga Musa mengajak ya ya dengan bahasa yang sangat halus, halaka ila anta zakka.
Ya kalau bahasa kita apa tuh halaka ila anta zakka. Ya, ya gimana ya, berkenankah atau mau nggak kita memperbaiki diri nih. Bukan gimana sih kamu ini jadi penguasa kok begini ya. Karena memang ya, di surat Toha dikatakan temui Fir'aun faqula lahu qawlan layyina. Dan berpolitik harus qawlan layyina. Bahasa yang lembut, nggak maksa, apalagi jelekkan orang lain. Ya. Sehingga ketika ada seorang khalifah, ya, karena kekurangan-kurangannya, tegur oleh salah seorang dengan teguran yang keras. Bahasanya betul-betul menyakitkan. Tapi masyarakat zaman dahulu memang dengan Al-Quran itu akrab. Ya. Maka khalifah itu, Amirul Mukminin itu menggunakan ya nilai-nilai yang ada faqula lahum qawlan layyina. Katanya, ya akhi, memang saya banyak kekurangannya sebagai penguasa. Tapi bagaimanapun saya ini jauh lebih soleh dari Fir'aun. Kamu sebagai pemberi nasihat ya, insya Allah memang kamu soleh, Al-Quran macam-macam. Tapi tetap aja Musa lebih soleh daripada kamu. Musa itu ya Nabi, ya ulul azm gitu. Ya. Kalau ada istilah artis papan atas, berarti ada ambia papan atas. Namanya ulul azm. Ya. Bedanya nggak dapat duit doang. Ya, tapi pasti dapat surga. Ya. Jadi ya, Musa yang lebih baik daripada kamu. Aku yang lebih baik dari Fir'aun. Tetap perintahnya faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Sekaligus pemahaman dari makta kumpulan ayat ini ya, ya harus bisa menjawab tentang ya syubhatus biasa. Yang kadang syubhatus biasa itu diambil dari hadisnya sendiri. Ya. Rasulullah mengatakan ya bahwa tidak ada yang lebih parah merusak agama seseorang ya, daripada siasah dan harta. Apalagi jika bergabung dua-duanya. Ya pejabat, ya kaya. Ya. Itu sering jadikan sebatu. Buktinya Rasulullah aja ngomong begitu. Ya. Ya. Madhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i alal mali wa syaraf. Ya. Sehingga para pemimpin soleh terdahulu ya, ya merasa nggak keren gitu. Kalau kaya karena jabatan. Kaya itu dari bisnis. Kalau kaya jadi jabatan itu wallahu a'lam. Ya. Ya, walaupun bukan berarti pasti yang aneh-aneh ya. Tapi aslinya kamu punya jabatan itu untuk menjadi khadimul ummah. Ya, pelayannya umat. Yang namanya pelayan umat seharusnya ya, ya istilahnya wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Ya. Ya, merasa cukuplah dengan ya standar gajinya aja. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Ya. Ya, kalau mau dibuat konteks umum termasuk ya, para pejabat harus pakai prinsip ayat ini. Jadi bukan untuk menumpuk kekayaan. Sehingga para ulama zaman dahulu ya atau para penguasa dahulu malu kalau setelah jadi gubernur setelah ini kok tambah kaya. Karena itu khalifah yang pernah memimpin Biladus Sind ya. Biladus Sind itu kumpulan India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka itu ya. Saking takut
malu di hadapan umat dan di hadapan, mendingan saya nggak nerima gaji. Dia nggak mau nerima gaji. Ya, walaupun insya Allah ini ikhlas ya, bukan seperti yang ada di medsos itu. Seorang guru, "Ya, betul Bapak nggak nerima gaji?" Iya, nggak pernah nerima gaji. Iya. Ya, kok bisa Pak? Dari mana? Ya, dari istri, karena gaji saya ngambil istri. Ya, begitu ini betul-betul ya. Ya, Khalifah Biladusin zaman dahulu ya, yang betul-betul nggak menerima, takut takut dia kaya, tapi karena jabatan ya itu jadi satu ifah tersendiri, rasa malu tersendiri, terutama di hadapan Allah. Ya, bolehlah bercita-cita, berangan-angan ya, kapan ya Quran ini bisa seperti ini. Itu yang disebut ilman waruhan itu, yang begitu itu. Ya, ya. Mungkin hari ini mustahil ada pemimpin yang malu kalau dirinya jadi kaya karena jabatannya. Karena seharusnya semua harta itu ya kembali kepada umat. Maka ayat ini harus menjadi jawaban atas syubhah ya, najasatus siasa. Ayat ini akan menggambarkan justru Islam datang untuk mensucikan siasa itu sendiri dengan Qurannya, dengan sunnahnya. Ya. Umar bin Abdul Aziz yang merupakan khalifah di zaman Bani Umayyah, ya, salah satu yang membuat beliau kenapa bisa sewarok seperti itu, sesoleh itu saat jadi pemimpin, ya, maka salah satu ya, upaya-upayanya adalah tidak ingin terjauhkan dari Al-Quran betapapun agenda hidup sebagai seorang Amirul Mukminin, kepala negara itu padatnya luar biasa. Bila perlu beliau izin, maaf rapatnya kita tunda setengah jam dulu ya, ya. Kita baca Quran dulu. Di zaman itu aja masih dipertanyakan, kenapa gitu amat sih? Di mana zaman sekarang? Zaman itu yang masih ada sistemnya dipertanyakan oleh anggota rapatnya. Tidakkah kalian khawatir dengan ayat ini? Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Mana kalau gara-gara urusan dunia ini kita disebut oleh Allah sebagai orang yang meninggalkan Al-Quran, hajirul Quran. Nggak ada apa-apanya setengah jam dengan rapat ini, kegiatan itu. Ya. Ajan itu kan lebih sedikit dari jadwal makannya. Jadi apalagi dari jadwal tidurnya, jadwal gadgetnya, ya apa ya. Tapi kalau Al-Quran memang ada aja itu alasan untuk mempermasalahkan. Ya. Ya tadi lagi tadi fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Itu setan. Ya demikian jamaah rahimakumullah ya. Ya. Ya sementara inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, kaitannya ya, dakwahnya Nabi Musa alaihissalam, dan semoga kita bisa melihat benang merah yang jelas itu antara ya, penjelasan yaumul akhir dari wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta sampai faidahum bisahirah dengan hal ataka itu Musa. Ya, bahaya orang ya, beraktivitas dunia politik tapi tidak punya keimanan terhadap ya, hari akhirat yang benar, sehingga ya, tidak punya rem yang yang bekerja dengan baik di dalam menghindarkan dirinya dari kejelekan-kejelekan di dunia politik itu. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Baik Bapak Ibu, baik yang di offline maupun yang online. That has been ada yang hand di offline dan online kan? Ya masing-masing. Yang offline dulu saja Ustaz Nanang ya. Bapak Ibu yang online sebentar ya, ada pertanyaan satu dari yang offline. Gitu. Baik, Pak Ir. Monggo Ustaz Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Berkaitannya dengan mengambil tiga ataupun tadabbur, apakah ada manhaj tertentu atau kita bisa memaknai ayat itu sesuai dengan perspektif yang kita tangkap. Ya, ada kitab misalkan yang dibikin oleh Ustaz Abdul Khalid, Khawatirul Quran, yang beliau sampaikan ini tapi hanya khawatir saja yang lintasan pikiran yang saya tangkap gitu. Bahkan kemudian kita bisa memakai perspektif itu dengan kemampuan kita atau seperti apa itu. Ada lagi? Benar, ya. Ya, benar. Benar, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya. Jadi terus terang terkait kalimat sa'anna min Allah dalam kajian selain daripada hari ini sebelumnya juga saya juga bahkan paling sering dengar di antara ikhwah dia kemudian membahas bahwa itu bukan hanya kemudian terjadi pada zamannya Firaun, ketika Firaun berbuat zalim melampaui batas terhadap rakyatnya ataupun kepada umat Nabi Musa. Tapi ada juga yang sebagian mengatakan bahwa juga bisa berlaku apabila kemudian syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa taala tidak secara menyeluruh kemudian diterapkan sehingga itu berdampak pada perbuatan-perbuatan zalim yang meskipun itu tidak sengaja kemudian kita lakukan. Itulah yang terjadi pada sistem pemerintahan yang tidak kemudian menerapkan syariat secara kafah. Inilah yang kemudian pemahaman-pemahaman yang seperti ini jika ditemukan masyarakat maka langsung kemudian diterima karena tadi itu pemikiran yang merasuki ya kepada masyarakat yang belum memahami secara keseluruhan maksud daripada kalimat tauhid tersebut. Sehingga ada juga yang mengatakan kalau begitu sistem pemerintahan yang sekarang itu tauhid karena ada juga kezalimannya. Bisa kita nggak bisa. Karena ada juga ayat mungkin pertanyaan kedua juga ini ada juga ayat bukan cuma tauhid tapi ya tughyan apa bedanya? Mungkin itu. Ya adalah Ibnu Abbas ketika berdialog dengan Khawarij. Beliau menolak kalau dalilnya pakai Al-Quran. Ke sunnah aja pakai Quran. Kenapa? Karena memang ya semua orang bisa menghadirkan khawatir dari Al-Quran itu. Ya. Khawarij juga menghadirkan khawatirnya dari Quran. Bin Abbas juga demikian. Kalau begitu, udah kita nggak usah pakai Quran. Bukan berarti mau anti Al-Quran, ya. Tapi khawatir itu, insya Allah baik kalau keluarnya dari pribadi yang baik. Ya. Iman kepada Allahnya benar, kepada Rasulnya benar, kepada syariat Islam benar, ya. Wala baroknya benar, insya Allah khawatirnya benar. Apalagi dibalik ya istilahnya sihhatul ibadah wa sihhatul aqidah itu
Ditambah dia juga paham bahasa Arab. Ya. Dia juga paham sirah. Dia juga paham fahmul Quran bil Quran, fahmul Quran bis sirah, fahmul Quran bis sahabah. Ya. Kan insya Allah khawatirnya nggak akan terlepas dari dasar-dasar seperti ini. Kalau puasa ini libur full 30 hari, gaji ya? Iya. Jadi insya Allah khawatirnya aman. Ya. Oleh karena itu, ya dikatakan khawatir itu memang ya kalau istilah Syed Qutb ihaat inspirasi ya, ya itu insya Allah aman kalau orang itu memiliki ya sahihul aqidah ya dan sahihul ibadah, berarti akan terbebas dari hawa nafsu ya. Atau istilah umumnya adalah khawatir itu insya Allah khair ya selama tidak bertentangan dengan nas yang lain. Ketika bertentangan dengan nas lain, apakah itu Qur'annya, apakah itu sunnahnya, apa ijma'nya, maka itu menjadi ya khawatir yang sudah tidak benar. Ya. Apa misalnya? Ya. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Kenapa kamu ribut ini untuk kaum muslimin saat ini? Kan konteksnya ayat ini buat orang Yahudi. Awal ayatnya inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Yahkumu biha an-nabiyyuna alladziina aslamu. Ya, ada Taurat berarti untuk orang Yahud. Jadi wa man lam yahkum bima anzalallah ini khitabnya kepada Yahud, kita nggak termasuk. Nah, ini jelas ya. Khawatir yang fasidah. Khawatir yang bertentangan dengan prinsip tafsir yang lain yang mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ya. Ya. Ya, maka insya Allah apalagi ya kalau betul apa yang tadi saya katakan khawatir ya saya selalu mengingatkan secara bahasanya ya ibrah itu kata ada saya dari kata abara ya sehingga seharusnya memang ibrah itu bagaimana kita mengaitkan kisah ini, ayat ini dengan apa yang terjadi pada zaman Nabi Musa atau kejahatan Fir'aun dan seterusnya. Ya. Qul halaka ila an tazakka dikaitkan dengan surat Taha dan seterusnya. Begitulah insyaallah ya. Ya secara teori benar ya segala yang keluar dari hududullah ya berarti di situ ada tughyan. Tughyan masdar ya. Ya. Masdar dari tagha. Tughyan. Ya. Ma yaziduhum illa tughyanan kabira. Ya. Dan bisa jadi orang memahami tughyan yang ada di akhir zaman ini tughyan sudah luar biasa. Bahkan kalau mau berfikih gitu sudah saatnya orang beriman itu kalau mau uzlah ya udahlah kita hidup menyendiri aja bikin komunitas sendiri. Tapi itu bukan solusi yang terbaik. Apalagi untuk uzlah belum memenuhi syarat-syarat yang lain. Apa yang disebut dengan syuhun muta' ya. Wa ijabul mar'i kulli dhi ra'yin ra'yahu misalnya ya. Kita masih bisa ya mengajak orang ya. Masih bisa ya istilah aktivis dakwah itu mendeesin ya masyarakat ya. Masyarakat masih ahlan wa sahlan ya. Walaupun satu dua sana. Ya, baru di gerbang tuh. Kira kita minta-minta. Padahal ini mau direct selling maksudnya. Ya. Ya, itu salah satu yang bisa kita lakukan dalam rangka bil hikmati wal mau'izatil hasan. Ya. Ya.
istilahnya ya, kalau masih bisa pakai ya, eh, apa istilahnya jurus rayap. Jurus rayap itu nggak ketahuan kerjanya. Ya, rayap ya. Rayap, ya. Rayap itu kan kerja terus ya. Ya. Atau ambruk aja. Itu yang lebih diutamakan daripada kamu pakai jurus gajah kalau ya main terobos semua, injak semua ya. Ya, ketahuan tembak gajahnya udah selesai. Ya. Jurus rayap nggak tahu. Tahu-tahu ini keropos, ini keropos, ini keropos. Tahu-tahu ambruk. Apalagi rayap yang soleh. Rayap soleh itu rayap yang ikhlas. Pokoknya dalam rangka islahul hukum. Baiki kehidupan berpolitik negeri. Ya Allah ini khawatir yang nggak ada ya, lintasan, khawatir pelintasan yang insya Allah nggak bertentangan untuk ya, seperti ini. Baik Allah. Ya. Lanjut ke pertanyaan Zoom. Silakan jamaah Zoom. Bu Eni dulu ya, Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Eni dari Yayasan Ibadul Rahman Ciruas. Ustadz ingin bertanya itu Ustadz. Hari-hari ini kan kita digemparkan dengan runtuhnya rezim Bashar Assad ya Ustadz ya di Suriah gitu. Eh, terus saya searching gitu di YouTube gitu Ustadz, tentang bagaimana kekayaan Bashar Assad. Mungkin para Assad juga melihat ya. Saya masih mengingat gitu ya, di sana itu sampai mencapai 200 ton emas gitu. Terus 16.000 dolar Amerika serta 5 juta euro gitu Ustaz. Dan mungkin kekejaman yang dilakukan Bashar Assad ini juga apa tidak kalah kejamnya seperti apa yang dilakukan pada masa terdahulu ya Ustaz. Nah, mungkin mengingat ayat yang fa'amma man tagha wa asarul hayat dunya wa innal jahima hiyal ma'wa tadi yang kita bahas ya di surah An-Nazi'at. Bagaimana apa tentang perbuatan-perbuatan apa para rezim yang di situ adalah di sana ada banyak umat Islam gitu Ustaz. Bahkan di situ habis ya oleh Bashar Assad ini. Terus juga kita saat ini menyaksikan Palestina gitu. Mungkin udah tadi ini habis juga gitu dan Boleh di disingkat, sini saya melihat boleh disingkat tentang Bu ya. ini ya Waktunya Ustaz, habis benar buat tentang ini kasih. Qatar ya Ustaz sama juga gitu. Ketika saya melihat raja-raja Qatar secara politik mungkin apa eh, secara politik mendukung kemerdekaan Palestina. Hanya saja ketika saya melihat tadi Raja Qatar di situ bagaimana keluarganya tanda kutip glamor gitu, sangat glamor juga. Saya khawatir gitu Ustadz, apakah memang apa apa ya belum all out gitu, apa ketika bagaimana perasaan ini belum merdeka karena memang sebagian dari pemerintahan Islam juga belum eh, apa belum memberikan harta kekayaannya untuk saudara kita di Palestina seperti itu. Jadi bagaimana menyikapi apa ya kita sebagai umat Islam di Indonesia gitu mungkin kalau kita udah memiliki gitu lewat lembaga-lembaga di Indonesia gitu ya untuk Palestina. Nah, Ya, paham bagaimana Allah ya. kerajaan ini gitu. Terus Dipahami. terkait dengan ini juga apa penakluk Raja Rejim Assad ini bagaimana Ustadz karena di YouTube ini banyak berseliweran gitu tokoh profil Al-Jawlani ini saya membaca itu dari Yahudi gitu ternyata Yahudi dan anggota ISIS juga gitu. Nah ini mungkin perlu diluruskan bagaimana menurut pandangan Ustadz itu tentang profil Al-Jawlani ini. Syukran Ustadz mungkin itu saja beberapa pertanyaan ya yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan apa lebih baik gitu ilmu tentang bagaimana dunia politik Islam gitu, kepada kita semua. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Dilanjut Ustazah Indri, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Barakallah Ustadz dan Ustazah yang ada Iya. di Depok saat ini ikut merasakan kebahagiaannya. Ya. Ini Ustadz, sedikit aja yang ingin saya minta pencerahan. Jadi begini Ustadz, ada beberapa orang itu ketika mengikuti pelatihan, itu biayanya dibayarin, transport diberi, gitu ya Ustadz. Nah, ketika ternyata mereka balik ke daerah, gitu ya, ternyata ketika mengadakan pelatihan untuk daerahnya itu diberikan fee yang penuh begitu Ustadz. Sehingga itu memberatkan beberapa daerah-daerah yang memang kebetulan kasnya kecil gitu Ustadz. Jadi kebetulan saya ini bendahara wilayah jadi Ustadz yang di Lampung. Bu Yuli saya selalu yang di Lampung, Bu Anis, Ustadz Tibat itu. Jadi saya itu sempat merasakan hal itu gitu. Nah kemarin saya sempat menyampaikan ke teman-teman apakah itu salah gitu Ustadz. Kita kan berangkat dibayarin ya Bapak Ibu, kita kan juga diberikan transport. Bagaimana kalau ketika kita mengisi pelatihan itu, iya dibayar transport, tapi jangan dikasih fee, tapi tolong jangan penuh gitu, karena khawatir memberatkan teman-teman yang di daerah. Apakah saya salah ya Ustadz kalau memberikan apa masukan seperti itu nih? Matur suwun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nggak salah, Bu, ya. Itu sebuah kebijakan yang soleh. Cuma Amin. masalahnya belum tentu semua orang punya kesimpulan-kesimpulan seperti yang Ibu pahami. Ya. Memang dalam berpolitik, ya, ya, para ulama selalu mengingatkan itu. Ya. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau memang sudah cukup, ya, ya udahlah, jangan merasa haus melulu. Ya, ya. Udah dikasih ini, masih ini, kasih itu, perhatiannya luar biasa. Masih aja, kok segitu? Ya, ya. Nah itu adab yang nggak bagus dalam bermuamalah maliyah. Apalagi kamu udah diberi kecukupan oleh Allah seperti yang dijelaskan tadi, dari biayai, maka falyasta'fif. Man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalaupun memang dirinya butuh, ya, yang penting jangan, ya, istilahnya apa ya, membabi buta, ya. Ya. Membabi aja udah haram, lagi pakai buta. Ya, jadi secukupnya aja, sepantasnya aja. Butuhnya apa sih? Ya, butuh sekarang kan nggak jauh-jauh. Sandang, pangan, papan. Ya. Masih wajar lah kalau harus, ya. Ya, kalaupun harus menentukan, pasti ya ketentuannya tidak akan berlebihan. Kalau cita-citanya kurang nih, kenapa kurang ya? Cita-cita saya ini punya pesawat pribadi. Nah, itu sudah tidak masuk variabel bil ma'ruf. Jadi ya, ya karena mungkin tidak sama satu dengan orang lain, ya minimal, ya minimal adalah apa istilahnya, memflatkan gitu ya. Udah jangan ditentu-tentuin lah, ya. Ada ahlan usahla, nggak ada ya sudah, bersabar insya Allah, ya. Allah tidak akan menyanyiakan orang-orang yang berbuat baik. Ya, ya. Umatnya juga begitu, ya. Jangan pakai aji mumpung gitu. Oh mumpung ini, ya, ustazah kita ini solihah, mukhlisah, istilahnya. Mumpung seperti itu, ya. Mungkin sebagian orang nggak masalah, tapi orang lain, ya, yang mungkin agak, ya, agak eh, berkebutuhan khusus, ya, dalam hal, bukan dalam mental ya, tapi dalam masalah ekonominya, ya, maka penting mereka juga diperhatikan. Allah alam, menurut saya jalan tengahnya begitulah, ya. Jangan pakai ditentuin, ya, jangan pakai, ya, mau nggak segini, kalau mau alhamdulillah, nggak mau ya sudah cari yang lain, ya. Jangan begitu, ya. Insya Allah dengan, ya, selalu memberi kemudahan kepada umat, insya Allah Allah akan memberi kemudahan. Man yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang selalu memberi kemudahan kepada orang yang memang kesulitan, ya, ya sampai sebetulnya saya kepinginnya Anda yang harus mengisi, tapi saya punya biaya sekian, ya.
ya udah pas yang penting ada sudah alhamdulillah wasahlan. Ya. Jangan kalau ada sekian, kalau nggak ada ya sudah, ya cari yang lain. Ya kita memang harus profesional. Ya. Karena ujung-ujungnya menyulitkan umat, tentu ini tidak boleh. Ya. Apa aja tadi ya? Ya masalah penguasa, ya di mana-mana penguasa itu kalau akidahnya sudah hancur-hancuran, ya pasti hasilnya adalah togo. Ya. Akidah Bashar, khususnya bapaknya Hafidul Asad, itu namanya akidah Nusairiyah atau istilah lain akidah Alawiyin. Salah satu sempalan Syiah yang sudah ada sejak zaman Ali. Syiah itu bermacam-macam modelnya. Syiah Nusairiyah atau Alawiyin ini ya akidahnya bukan la ilaha illallah, tapi la ilaha illa Ali. Jadi hanya Ali lah yang hanya Tuhan gitu. Itu sudah sampai menganggap Ali itu Tuhan. Ya sebenarnya tidak terlepas dari upaya-upaya Yahudi pada zamannya untuk memecah masyarakat, bikin sekte baru. Ya. Maka mereka pun juga kalau antum melihat coretan-coretan di dinding-dinding itu ada yang la ilaha illa Bashar juga ada, ya. La ilaha illal watan juga ada. Ya begitulah. Ya, sebagaimana Fir'aun fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Dan orang seperti ini cepat atau lambat akan mengalami fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Dan nggak jauh-jauh togonya selalu nggak ya nggak terlepas dari urusan harta. Harta Fir'aun, misalnya apa yang disebut di Al-Syu'ara ataupun Ad-Dukhan, kam taraku min jannati wa uyun wa kunuz. Kunuz itu simpanan yang nggak terhitung lagi. Kalau ibu tadi masih bisa ngomong 5.000 euro, sekian ton. Kunuz itu nggak ada hitungannya. Capek ngitungnya, gimana ngitung emas sebanyak ini, sebanyak ruangan ini. Jadi cuma wa kunuz wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihina kadzalik wa urtanaha qauman akhar. Jadi memang karena itu islahul hukumah selalu ya berdasarkan islahul aqidah. Jadi dikenalkan kepada Allah dulu, diperbaiki dulu jiwanya. Ya. Jadi tazkiyatun nafas itu bukan sekedar urusan katakan aktivis dakwah, orang ingin soleh. Ya. Lebih utama adalah kepada penguasa karena dia akan memegang kehidupan masyarakat. Kalau dia tidak ditazkiyah, maka kerjaannya nggak ada lain kecuali ingin menyengsarakan masyarakat. Adapun Abu Muhammad Al-Jaulani, ya kita berharap beliau sudah taubat, ya. Memang beliau pernah terlibat di ISIS, Daesh, tapi sudah keluar, ya. Terlibat dalam Qa'idah, tapi juga sudah keluar, ya. Ya. Tapi wallahu a'lam, ketika saya merasakan hampir semua ulama di Timur Tengah memberi ucapan selamat, ya. Tidak ada yang khawatir dengan Abu Muhammad Al-Jaulani ini, ya. Insya Allah fi khair, insya Allah, ya. Ya. Terlepas ya apapun fikrahnya, ya. Pokoknya kalau masih beririsan dengan Al-Quran, insya Allah aman deh, ya. 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 Mau toliban, mau tolibat, ya. Apa aja kalau masih beririsan dengan Al-Quran aman. Ya. Nama itu nggak penting. Mau namanya apa aja, mau akhwat, mau yang lainnya, ya. Kalau sudah jauh dari Al-Quran itu yang dikhawatirkan. Ya. Apalagi Al-Qurannya dengan pemahaman ala manhajin sahih, insya Allah. Ya.
apalagi ya, Qatar, oh Qatar begini begitu ya, ya. Qatar itu udah paling solehnya pemerintahan di dunia Arab. Ya kalau solehnya pakai standar tarbiyah memang sejauh. Tapi kalau standarnya pakai hukamul Arab, ya, para pemimpin Arab, Qatar itu udah paling soleh. Ya. Ya betul dia sudah mengundurkan diri dan seterusnya. Tapi bagaimanapun perang-perangnya untuk Filistin, tentang Hamas yang nggak bisa dilupakan lah. Ya. Orang juga tahu dia begitu bukan karena perubahan fikrah, bukan perubahan iman, tapi karena siasah yang sangat kuat. Ya. Baik dari negara-negara teluk yang ada, dari saudara sendiri istilahnya, dan dari Yahudinya, dari negara-negara Eropanya. Jangankan sebuah negara ya, sebuah rumah tangga aja ya, nggak disukai tetangga, nggak disukai Pak RT, Pak RW, ini nggak enak lah ya. Apalagi ini negara, negara nggak disukai ini, nggak disukai itu, ya. Dan kita lihat sendiri bahwa ya, ya istilahnya mujahidin juga nggak kesal juga ya, memaklumi. Ya ujungnya beginilah perjuangan itu memang ya harus mengalami apa yang disebut dengan kalau istilah itu namanya amul huzn. Ya. Inti amul husn itu apa? Ya. Terputus semua makhluk-makhluk yang tadinya bisa nolong. Gak ada lagi, udah siapapun udah nggak bisa nolong. Ya. Akhirnya kembali kepada prinsip hasbunallahu wa ni'mal. Dari situlah ya, ya ada Isra Mi'raj. Ya. Saya yakin para mujahidin di Filistin, betapapun ya dua sekutu utamanya sudah mengundurkan diri, ya baik Turki maupun Qatar, ya. Tapi mereka sadar semuanya tidak terlepas daripada tekanan politik yang ada, ya. Dan secara tarbawi itu mengajarkan untuk lebih bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih belajar nilai-nilai hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkal. Nilai-nilai as-samad, ya, dan menjadi sebuah keyakinan, ya, sebuah keyakinan bahwa kalau saja semua makhluk sudah angkat tangan, Allah tidak akan melepaskan mereka. Ya. Ya, adapun memang kekurangan-kekurangan, ya, insya Allah ya bagaimanapun Qatar masih punya hasanat, ada istilahnya takrimul ulama, ya. Bagaimana seorang Syekh Yusuf Qaradawi ketika ya diusir dari Mesir, yang menerima juga bukan Indonesia, menerima Qatar. Ini tetap menjadi sebuah hasanat yang maghbutah, yang tetap harus didambakan dan tidak boleh dilupakan. Ya. Di balik kekurangan-kekurangan seperti yang nanti sampaikan tadi. Wallahu alam ya. Mohon maaf sampai di sini kaji kita. Qul qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang di Zoom maupun yang di offline di ruangan, insyaallah kita cukupkan untuk pada pagi hari ini, dan nanti ada arahan-arahan terkait dengan agenda hari ini dari panitia. Untuk pagi ini kita ya cukup dengan alhamdulillah dan kafal semuanya. Baik. Ya, saya Gurunda. Amin. Oh, oke. Kayaknya dari kemarin aja difotoin terus. Ya. Wah, biasa.
Posisi begini atau berdiri?